para sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masalah kipas angin itu ada dua hal yang mesti dipahami. Jadi dalam kipas angin itu ada hal-hal yang berhubungan dengan elektronik dan ada yang berhubungan dengan mekanik. Jadi kalau masalah gerakan berputar itu adalah masalah mekanik. Jadi banyak hal yang dalam kipas angin ini yang rusak justru bukan masalah elektronik, tetapi masalah mekanik. Nah, cuman kalau masalah mekanik ini dibiarkan, itu akan bisa menyebabkan kerusakan pada masalah kelistrikan. Contohnya, kalau berputar itu berat, itu bisa menyebabkan gesekan yang menyebabkan panas ya, bisa pada panas bodinya atau panas pada batang yang berputar itu yang bergesek, dan itu bisa menimbulkan terbakar. Nah, efeknya itu bisa ke masalah elektrik atau masalah kelistrikannya. Jadi yang perlu dipahami, kalau masalah listrik mungkin tidak semua orang paham, karena memang itu butuh pengetahuan lah, karena ada motor listrik di situ yang tidak sembarang orang paham masalah kelistrikan. Tetapi kalau masalah mekanik biasanya itu masalah logika ya. Contohnya seperti ini. Ini kipas saya hidupkan dulu. Nah, kipas ini bisa berputar dan kelihatannya tidak ada masalah. Tetapi coba diperhatikan bahwa putarannya itu berbunyi. Jadi itu tidak normal. Yang normal itu bunyinya mulus. Ya, tidak kelotak-kelotak seperti ini. Coba didengarkan, saya dekatkan ini kameranya supaya terdengar. Nah, kalau dari belakang tidak tersembur angin, kalau dari depan tersembur angin bisa mengganggu suara. Nah, ini suara dari belakang terdengar ada bunyi tok 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 tok. Nah, itu tidak normal. Tetapi itu bukan masalah di kelistrikan, itu masalah mekanik. Nah, kemudian masalah mekanik bisa menyebabkan tidak berputarnya kipas seperti misalkan seperti ini. Jadi ini ada speed 1 ya, kemudian ini speed 2. Nah, itu speed 2 tidak jalan ya. Speed 2 tidak jalan itu bisa karena masalah tombol. Lah, tombol itu bukan masalah listrik, tetapi masalah mekanik ya. Ya, memang bisa saja di dalam tombol itu ada yang ditekan tapi tidak kontak ya. Yang jelas dia tidak kontak dengan elektrik, tetapi cara kontaknya itu dengan gerakan mekanik. Jadi ini masalah bisa dua hal ya. Bisa masalah mekanik, bisa masalah listrik. Nah, itu semuanya harus dicek. Kalau tidak dicek, tidak akan bisa paham di dalamnya seperti apa. Nah, ini kalau speed 3 normal. Speed 3 bisa jalan. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini ada masalah di speed 2. Cuma di speed 2 itu masalahnya apa? Apakah kabelnya tidak connect? Nah, itu kalau kabel kan sudah kelistrikan, tetapi mungkin masalah mekaniknya gerakan ini
bisa saja tidak bermasalah, tetapi cara menyambung kabelnya mungkin tidak benar. Nah, atau juga masalah yang bisa lebih dalam lagi, mungkin di dalam motor listriknya ini ada apa sih namanya, kabel yang putus ya, kabel serabut yang kecil yang itu terputus, yang harusnya nyambung ke kabel yang ke arah tombol. Nah, itu bisa saja, tetapi itu sudah masalah listrik dan mungkin sedikit lebih rumit ya, sedikit lebih rumit. Nah, sekarang kita ya, kalau untuk orang awam ya, seperti saya kan orang awam juga nih ya, tentunya kalau masalah mekanik itu masalah logis, jadi bisa diperbaiki sendiri. Jadi misalkan tadi ada bunyi-bunyi di gerak, pas diputar ada bunyi, nah itu ada di bunyi di, kalau diperhatikan bunyinya di sebelah baling-baling, kalau di daerah baling-baling. Nah, untuk memahami itu harus kita buka baling-balingnya, ada apa di baling-baling. Jadi belum, kalau itu jelas bukan masalah listrik, tetapi memang mekanik, dan itu harus dibuka supaya jelas. Sekarang kita buka dulu. Jadi ternyata kendor ya, jadi ininya kendor. Kenapa bisa? Seharusnya pas berputar semakin kencang, ini namanya kendor ya. Kenapa ini? Jadi secara normal harusnya kalau dia diputar, semakin berputar itu semakin mengencang tutupnya ya. Ini semakin mengencang putar, karena ini putarannya terbalik, apa, berbeda dengan itu. Dengan baut normal beda ya. Jadi kalau baut normal kan diputar mengencangkannya ke sini. Kalau ini ke sini. Nah, arah kipas itu ke sini. Jadi harusnya begini ya, Pak. Semakin kencang secara, kalau ini baling-balingnya berputar itu semakin kencang sendiri. Nah, ini kok kendor. Nah, kita cek di bagian belakang. Ternyata ya, ternyata ini sudah cacat ya. Sudah cacat ya. Jadi masuknya terlalu dalam ini. Jadi udah kemakan sama itu sama apa namanya tuh, besi itu yang malang. Jadi ini kan masuknya ke bagian besi, masuk ke sini besinya. Nah, ini kan besi, ada setrumnya. Nah, ini besi ini. Nah, ini besi ini semakin lama makin memakan ini, makan bagian baling-baling ini ya, karena ini plastik. Nah, sekarang ini mau diperkuat dulu supaya tidak semakin parah. Ini makan semakin ke arah dalam. Nah, kita mau kasih lem besi dulu. Nah, sekarang kita ramu dulu lem besinya. Aduh, ini kuat sekali. Nah, kita ramu dulu ya, lem besi perbandingan 1:1 aja biar kuat. Yang putihnya 1 ya, kemudian yang hitamnya 1. Nah, ini kita campur ya, campurkan. Ini cepat mengering ya, kalau campuran seperti ini cepat mengering karena
perbandingannya 1:1. Jadi harus segera dioleskan ke tempat yang mau diperbaiki. Nah, ini mau kita perkuat saja ini karena ada yang sobek. Supaya tidak semakin dalam sobeknya. Jadi dia koplak. Nah, koplak terus longgar. Kalau nggak diperbaiki, ya nanti beli spare part. Ya spare partnya ada yang jual sih, tapi dicegah dulu, namanya maintenance ya. Namanya mencegah sebelum terjadi kerusakan. Nah, ini yang ditunya udah langsung keras, jadi tidak bisa di ini lagi, udah keras, udah tidak bisa diambil lagi, keras deh, terlalu cepat kerasnya ya. Terlalu cepat nih, kalau terlalu banyak ini jadi efeknya gitu, terlalu cepat, dalam waktu sebentar udah mengeras. Jangan sampai nggak ada lubangnya, nanti malah nggak bisa masuk kipasnya ya. Nah, ini jadi kita cegah supaya tidak semakin melebar. Nah, ini tidak bisa langsung dipakai, nunggu sampai keras lah, kira-kira 2 jam baru kita pasang lagi, baru kita pasang di kipasnya. Nah, ini masangnya agak sedikit diketok biar benar-benar masuk dan tidak goyang. Nah, ini udah benar-benar masuk, jadi tidak goyang lagi. Baru kita pasang tutupnya. Supaya mudah, ini dipasin di sini dulu, dipasin ini. Baru di sana dimasukin. Nah, baru dikencangkan dengan pin. Nah, sekarang kita coba mulus nggak bunyinya. Ya, nggak ada bunyi lagi kan? Jadi itu hanya masalah di situ aja. Jadi supaya biar awet aja itu dikasih lem besi, jadi tidak semakin terkoyak. Kalau dia makin koyak itu
nanti goyang sendiri dia, bisa koclak lagi begitu. Nah ini dilihat dari belakang, nah bunyinya mulus, tidak ada bunyi koclok-koclok lagi ya. Nah begitu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.